Oke, kembali lagi. Di sini saya akan membahas soal nomor 4B, tutorial model 4. Nah, sini kita diberikan gambar. Pada gambar 7, batang logam dipaksa untuk bergerak dengan kecepatan konstan sepanjang 2 rel logam sejajar, dihubungkan dengan strip logam di salah satu ujungnya. Medan magnet sebesar 0,35 Tesla dengan arah keluar bidang kertas. Nah, jika rel terpisah sejauh 25 cm dan kelajuan batang 55 cm, berapa besar gigi yang dihasilkan? Nah, gini, karena batang ini bergerak ke sini, maka nantinya flux-nya itu akan bertambah. Misalkan begini, dia udah nyampe di sini. Flux-nya itu udah bertambah gini, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti karena flux-nya bertambah ke arah luar, maka haruslah muncul flux GGL induksi yang melawan arah perubahan dari flux magnetnya. Nah, gini, karena dia flux magnetnya itu bertambah keluar, maka GGL induksinya haruslah bertambah ke arah dalam. Maka GGL induksinya ke dalam nantinya. Saya di sini dia dapat GGL induksi ke dalam. Nah, kemudian berdasarkan hukum Lenz, E sama dengan minus N d flux dt. Di sini kita akan hanya melihat besarnya saja, jadi saya akan menghilangkan minusnya. Berarti E sama dengan N d flux dt. Ini besarnya saja ya. Kemudian diketahui di soalnya itu L sama dengan 25 cm, berarti L itu sama dengan 0,25 meter. Lalu V-nya itu 55 cm per second, 55 cm per second sama dengan 0,55 meter per second. Kemudian kita masukkan ke sini N D flux-nya itu kan, karena flux-nya ini tegak lurus, maka kita bisa langsung, tadinya kan flux itu B dot A, karena tegak lurus maka kita bisa langsung B kali A, maka B kali A dt. Nah, di sini kita diberi bahwa medan magnetnya konstan, maka kita bisa keluarkan medan magnetnya, berarti N kali B dA dt. Lalu kita definisikan, ini kan panjangnya sini L, kita definisikan jarak ke sini, jarak dari ujung plat ini ke batang itu namanya X, kita definisikan sebagai X. Maka kita akan dapat bahwa NB dx kali L dt sama dengan N kali B kali X dx dt. Nah, dx dt ini artinya perubahan X terhadap perubahan waktu dengan waktunya sangat kecil, itu sama saja dengan kecepatan pergerakan batang. Nah, maka kita sisa ganti jadi, ini salah, maaf, ini harusnya L yang keluar, kan L-nya konstan terhadap waktu. Maka kita akan dapat bahwa NBL kali V atau kecepatannya. Sisa kita masukkan. Kita tahu bahwa N-nya itu sama dengan 1 karena cuma 1 saja. Maka N sama dengan 1. Lalu B-nya itu diberi soal ada 0,35. L-nya itu sendiri 0,25. V-nya itu sendiri 0,55. Sisa kita kali, maka kita akan dapat 0,048125 volt. Kemudian ini bagian A sudah kita dapat. Kita diberi bahwa jika batang memiliki hambatan 18 ohm serta rel dan konektor memiliki hambatan dapat diberikan, berapa arus yang mengalir dalam batang. Nah, kita bisa langsung aja menggunakan hukum Ohm, di mana E sama dengan I kali L, I atau arus itu sama dengan GGL-nya dibagi hambatannya, E-nya itu 0,048125, hambatannya 18 ohm, masukkan 18 ohm. Maka sisa kita masukkan, maka kita dapat bahwa arusnya itu sama dengan 0,002673 ampere. Nah, kemudian berapa laju perpindahan energi menjadi energi panas? Nah, sebenarnya yang ini sudah kita dapat B, kita cari yang C-nya. Laju perpindahan energi menjadi energi panas ini sama aja dengan laju gini. Kan resistor itu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Jadi kita hanya mencari berapa sih arus yang digunakan, berapa sih daya yang digunakan dari resistor ini. Nah, daya dari resistor itu sendiri I kali V, lalu V-nya itu sendiri dengan hukum Ohm itu urusan I kali L.
Maka ini kita dapat I kuadrat kali R. Kita masukkan nilai-nilainya. Maka berarti 0,0026736 pangkat 2 kali 18 sama dengan 0,000128 watt. Nah, itu sekian. Terima kasih.